Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Salsabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional dan juga bahasa asing serta kedudukan bahasa Arab di negara Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan padanan untuk istilah Inggris native language, yaitu satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga kepada sang anak. Bahasa ibu tidak mengacu pada bahasa yang dikuasai oleh sang ibu, atau biasa disebut juga bahasa sang ibu, melainkan bahasa ibu mengacu pada bahasa yang pertama kali dipelajari oleh sang anak dari keluarga yang mengasuhnya. Sekarang ini, di kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan lain sebagainya, banyak terjadi orang tua menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi berdua, namun menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan anak mereka. Hal ini bisa dikatakan bahasa ibu si anak adalah bahasa Indonesia, karena bahasa yang dipelajari oleh sang anak adalah bahasa Indonesia. Pada penjelasan ini telah disebutkan bahwa bahasa ibu tidak mengacu pada bahasa yang dikuasai dan digunakan oleh sang ibu, melainkan bahasa ibu adalah bahasa yang mengacu pada apa yang dipelajari oleh sang anak pertama kali dari sang ibu atau keluarga yang mengasuhnya. Jadi, bisa dibedakan antara bahasa ibu dan bahasa sang ibu. Apabila bahasa ibu adalah bahasa yang dipelajari anak, maka bahasa sang ibu adalah bahasa yang dipakai oleh orang dewasa pada waktu berbicara dengan anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa ibunya. Bahasa ibu biasa disebut juga dengan bahasa pertama, karena bahasa itulah yang pertama kali dipelajari oleh anak. Kalau kemudian si anak tersebut mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain tersebut dinamakan sebagai bahasa kedua. Selanjutnya kita akan membahas bahasa kedua. Yang kedua yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah mempelajari bahasa ibu. Contohnya, apabila seorang anak diajarkan oleh ibu atau keluarganya dengan menggunakan bahasa daerah, maka setelah anak tersebut bersekolah dan mempelajari bahasa Indonesia tersebut bisa dikatakan sebagai bahasa kedua karena bahasa Indonesia tersebut dipelajari oleh anak tersebut setelah mempelajari bahasa ibu. Yang ketiga yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan, yaitu apabila sistem linguistik tersebut diangkat oleh suatu bangsa dalam artian kenegaraan sebagai suatu identitas kenasionalan bangsa tersebut. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Jadi, bahasa nasional adalah bahasa yang biasa digunakan untuk identitas suatu bangsa atau negara. Yang terakhir yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia bisa dianggap sebagai sebuah bahasa asing di Australia. Contoh lain, misalkan ada orang Indonesia yang menetap di Australia, maka orang tersebut bisa menganggap bahwa bahasa Inggris termasuk sebagai bahasa asing. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan bahasa Arab di negara Indonesia. Kedudukan bahasa Arab di Indonesia ada dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Arab di Indonesia adalah sebagai bahasa asing setara dengan bahasa asing lainnya
yaitu seperti bahasa Inggris, Jepang, Jerman, dan lain sebagainya. Sedangkan kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia adalah sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan dan perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing. Yang pertama adalah persamaan bahasa tersebut. Persamaannya adalah semuanya sama-sama bahasa yang digunakan untuk mempermudah berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan perbedaannya, bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh anak, sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu. Dan bahasa nasional adalah bahasa yang biasanya digunakan sebagai simbol suatu negara, sedangkan bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan di negara tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.